Aneh gila sih. Walaupun ini ceritanya ini ya, devil's advocate ya, Ustaz. Boleh. Walaupun kebenaran dari klaim ini itu kayak one-sided. iya. Iya. Tapi gue jadi makin penasaran, Ustaz. Gimana sih prosesnya, kalaupun panjang, gimana Ustaz? Gimana sih prosesnya jadi surat pertama kali diturunkan? Kan ceritanya beliau kaget, itu apa, sampai menggigil dan segala macamnya. Terus sampai beliau ngerti apa yang sedang terjadi, terutama ketika beliau memutuskan, ini soalnya gue nggak tahu nih, selesai dulu semuanya, baru sekarang saatnya ditulis, atau kayaknya gue sambil nulis deh. Kayak gimana sih sampai akhirnya jadi satu buah Al-Quran gitu. Betul, memang ini pembahasannya panjang banget dan kita akan coba untuk ngelihat satu persatu dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat big picture. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi masyarakat yang kacau balau. Dan setelah aku mempelajari lebih lanjut, bukan hanya orang-orang Arab yang kacau balau, tapi dunia kacau balau. Karena ada salah satu pembahasan yang menarik ketika kita bahas tentang sebelum Nabi Muhammad hidup, tentang tahun terburuk dalam sejarah manusia. Itu 536. Disebut terburuk karena? Karena waktu itu terjadi gunung meletus sampai selama 180 bulan atau 180 hari, aku lupa, 180 hari kayaknya. Itu semua tertutup oleh awan-awan gelap dan kemudian panen gagal, lalu kemudian famine di mana-mana, orang-orang problematis secara politik, kultural, budaya dan seterusnya. 536 dan itu baru recover sekitar 560. Nabi Muhammad lahir 570. Jadi kita bisa kebayang kondisi Arab waktu itu kita sudah tahu, anak perempuan dikubur hidup-hidup, laki-laki bisa menikahi lebih daripada 100 istri dan seterusnya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Itu bukan hanya Arab tapi seluruh dunia punya masalah besar. Nah, maka Nabi Muhammad itu naik ke atas gua yang kita kenal dengan nama Gua Hiro sekarang. Dia di situ berkontemplasi. Makanya salah satu konsep kenapa kita sebut acara kita Escape adalah untuk melihat lebih luas. Kita harus kadang-kadang mundur ke belakang. Beliau escape ke atas dan beliau melakukan itu selama 2 tahun. Dan yang menarik adalah ada referensi yang mengatakan bahwasanya Hiro itu dulunya adalah tempat grupnya Nabi Ibrahim itu ngumpul. Jadi agama Hanif, agama sebelumnya ngumpulnya di daerah situ. Maka Nabi ke sana untuk melihat kondisi Mekah dari atas. Nanti besok kalau Mas pergi umroh, lalu kemudian Mas pergi ke Hiro, nanti Mas akan lihat di situ Mas bisa ngelihat Mekah itu langsung dari atas, bird view. Dan dia ngeliatin orang-orang, kenapa nih orang seperti ini?